Bagaimana HKBP menjadi berkat? Ya, bagaimana menjadi kalau HKBP sendiri untuk melayani jemaatnya nggak mampu di bidang pendidikan, tidak mampu di bidang kesehatan, bagaimana jadi berkat? Saya mau tanya itu. Gimana kita? Kita ini minoritas di negara ini, sementara yang majority mengambil uang dari negara ini, sehingga Pak, mereka akan lebih bertumbuh. Kita kapan? Sinode Godang HKBP 2024 menjadi momen untuk mengevaluasi perjalanan HKBP dalam mewujudkan visi, menjadi berkat bagi dunia. Sahat Pasaribu, anggota jemaat HKBP Kebonjeruk, mengajak semua warga HKBP untuk merenung lebih dalam, sudah sejauh mana HKBP mengimplementasikan visi ini dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Sahat Pasaribu mengajak semua warga HKBP untuk melihat realita di lapangan, di antaranya, Rumah sakit HKBP di Bali G sering kewalahan, pelayanan di daerah terpencil masih terbatas. Bagaimana HKBP bisa menjadi berkat bagi dunia jika kebutuhan jemaat sendiri belum terpenuhi? Sahat Pasaribu juga mendorong semua warga HKBP untuk belajar dari organisasi lain, seperti Muhammadiyah, yang telah berhasil membangun jaringan pendidikan dan kesehatan yang luas. Menurutnya, HKBP pun sebetulnya punya Universitas Nomensen yang hebat, tapi kenapa belum menyebar ke seluruh Indonesia? Sahat Pasaribu mengajak semua warga HKBP untuk menjadikan Sinode Godang ini sebagai momentum untuk bangkit. HKBP harus tetap mandiri, fokus pada kekuatan kita sendiri, dan terus berinovasi untuk mewujudkan visi luhur gereja kita. Berikut petikan wawancara lengkap dari Sahat Pasaribu ketika ditemui di kantornya yang tertata apik di kawasan Sunter, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kita sering di dogma, diberi pengajaran, kamu harus menjadi berkat bagi dunia. HKBP harus menjadi berkat bagi bangsa. Bukan hanya bangsa, menjadi berkat bagi dunia. Bagaimana HKBP menjadi berkat? Ya, bagaimana menjadi berkat? Kalau HKBP sendiri untuk melayani jemaatnya nggak mampu di bidang pendidikan, tidak mampu di bidang kesehatan, bagaimana jadi berkat? Saya mau tanya itu. Gimana kita? Kita ini minoritas di negara ini, sementara yang majority mengambil uang dari negara ini, sehingga Pak, mereka akan lebih bertumbuh. Kita kapan? Kita kapan bertumbuh? Kita jangan samakan gereja di HKBP di Jerman dengan HKBP di Indonesia ini, jangan. Menurut saya, akan kita menjadi berkat bagi dunia kalau kita jadi mulai ormas, tapi non politik. Jadi kita akan menciptakan generasi yang akan datang, generasi yang cerdas, ya, generasi yang sehat, generasi yang kuat kerohaniannya bertuhan. Itu yang kita ciptakan. Ini akan jadi berkat. Ya. Bagaimana menciptakan kita menjadi berkat bagi di bumi? Kalau HKBP selalu berkekurangan. Apakah sanggup rumah sakit Bali G menampung kalau ada yang sakit dari Samosir tiba-tiba? HKBP rumah sakit Bali G akan bilang, sorry, memang tempatnya kosong, sudah penuh. Yang sekecil itu, mana? Nomensen, saya tahun 73, berangkat dari Sumatera, sudah 50 tahun lebih, itu masih Nomensen sendiri. Coba lihat, coba perhatikan Universitas Muhammadiyah. Coba. Tiap tahun mereka membangun universitas. Kita jangan terlena gara-gara PGI, jangan. HKBP. Itu yang prinsip dulu. HKBP tak HKBP. Untuk apa dia mengekur kepada PGI? PGI-nya bikin kolaps. Untuk apa? Oh, catat itu. Untuk apa? Coba. Kita harus berpikir secara betul-betul radikal, boleh berpikir radikal, bukan perbuatan tindakan radikal. Berpikir kita coba evaluasi dulu HKBP. Itu yang kita harapkan, Paulus yang ke depan. Pertanyaan kita, bagaimana caranya supaya jemaat HKBP menjadi berkat bagi dunia? Ayo. HKBP yang mau jadi berkat, pendetanya akan jadi berkat? Enggak kan? Produknya itu apa? Jemaat. Bagaimana jemaat supaya hebat? Pendetanya harus kuat. Bagaimana pendeta yang harus kokoh dan kuat? Harus digaji yang cukup. Bagaimana digaji cukup? Dari jemaat nggak mampu. Nggak mampu jemaat kita. Jemaat kita hanya ada petani miskin kok dari dulu. Sebagian besar. Ya. Padahal di negara Republik Indonesia
terbuka peluang untuk membiayai HPBP masuk APBN. Kenapa Muhammadiyah bisa PBN? Kenapa NU jadi PBN? Dapat dari APBN, kenapa? Oleh sebab itu, Eporus kita harus dekat kantornya ke presiden. Tindakan aja kantor kita, pusat kita. Supaya dekat ke presiden, supaya bisa berdiskusi. Tujuan negara Republik Indonesia ini apa? Coba kita lihat dulu. Negara Republik Indonesia tidak lupa dua tujuan misinya juga ada, Ustaz. Mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Yang sehat jasmaninya, yang sehat rohaninya juga. Emang cocok. Kita kenapa tidak? Ya kan? Ini yang perlu dipikirkan. Saya selalu bilang, mana profesor? Ayo kita kumpul-kumpul, ngomong-ngomong kita, ayo. Tapi yang paling utama lagi, apa yang dikehendaki Tuhan dari manusia sebetulnya? Apa yang dikehendaki Tuhan dari jemaat HKBP? Termasuk saya. Persembahkan tubuhmu itu. Itulah persembahan yang harum bagi Tuhan. Ya kan? Jadilah engkau jadi zona berkat. Kenapa? Katakan Tuhan, jadikanlah semua bangsa murid. Bagaimana kau bisa menjadikan bangsa muridnya kalau kau nggak punya uang? Coba. Bagaimana? Tidak mungkin kamu bisa mencerdaskan bangsa kalau nggak ada punya uang. Bagaimana kamu menjadi saluran berkat? Ini HKBP harus meninjau ulang semua kebijaksanaan. Dan ini saatnya. Karena usia saya 70. Dulu saya diamkan. Saya pikir dulu banyak akan memberikan masukan. Tapi saya perhatikan kalau saya diam, benarlah kata orang, banyak kesulitan di muka bumi ini, bahkan kejahatan bangkit. Kenapa? Karena orang pintar, orang bijak diam. Ini harus kita rubah. Sekarang, hai warga HKBP, yang bijak, yang pintar, jangan kita diam. Jangan kita diam. Kejahatan akan muncul apabila orang bijak, orang pintar diam. Jangan. Mari kita berikan bantuan, pemikiran terutama kepada Eporus yang akan terpilih, Eporus yang visioner. Itu yang kita dukung. Dan saya dari tempat ini saya himbau, wahai kita, para pendeta resort, semua utusan-utusan dari daerah, utusan-utusan dari Sintua Senior, pilihlah Eporus yang visioner. Di dalam sinode mulai tanggal 2 sampai tanggal 8. Semoga pada tanggal 8 Desember terpilih Eporus yang visioner. Siapapun dia akan kita dukung. Tetapi kita mengharapkan Eporus yang visioner yang membawa perubahan, pembaharuan terhadap misi HKBP di Indonesia. Terima kasih.